Halo semua teman-teman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ishak Joshua Junior dari 11,2 Sekolah Manaim. Kali ini aku akan membahas tentang peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. So, let's check it out. Mulai dari topik yang pertama, apa itu Perang Dingin? Perang Dingin merupakan perang yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini juga dapat dikatakan sebagai periode terjadinya ketegangan politik antara Blok Barat dan Blok Timur yang tidak menimbulkan aksi militer secara langsung. Sebab itu, ketegangan ini lantas dipanggil sebagai Perang Dingin. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dimulai setelah keberhasilan sekutu mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia Kedua, yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur, sedangkan Amerika Serikat dan beberapa sekutu menguasai Blok Barat. Latar belakang terjadinya Perang Dingin. Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia Kedua setelah mengalahkan Jepang lewat bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. AS muncul sebagai negara pemenang dari blok sekutu. Ini membuat AS sebagai negara adidaya. Namun kemenangan di blok sekutu tak hanya milik AS. Uni Soviet yang berhasil dari blok yang sama unggul dalam Perang Dunia Kedua di Eropa. Lewat tentara merahnya, Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan pasukan Nazi Jerman. Namun usai membebaskan Uni Soviet menancap pengaruh komunismenya di negaranya itu. Uni Soviet berusaha mencaplok negara itu. Faktor penyebab Perang Dingin. Yang pertama, munculnya AS sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia Kedua. Yang kedua, munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. Ketiga, perbedaan ideologi AS demokrasi dan Uni Soviet komunisme. Keempat, munculnya negara-negara baru yang merdeka. Kelima, keinginan berkuasa. Keenam, berdirinya fakta pertahanan dan bantuan ekonomi. Beberapa penyebab berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat versus Uni Soviet. Kali ini akan kita mulai bahas sekarang juga. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, adanya perjanjian mengenai nuklir. Pertama, perjanjian mengenai nuklir atau Non-Proliferation Treaty merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1968. Ada tiga negara besar yang menyetujui perjanjian ini, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Selanjutnya, perjanjian ini berisi tentang peraturan mengenai nuklir, mulai dari larangan membicarakan nuklir, mengembangkan nuklir, dan menjual nuklir ke negara yang tidak mempunyai nuklir. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan terciptanya sebuah perdamaian dunia. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis. Tidak hanya perjanjian mengenai nuklir saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Terdapat juga perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis atau dikenal sebagai Strategic Arms Limitation Talks atau SALT. Perjanjian ini membahas tentang pembatasan senjata rudal. Perjanjian ini terdapat dua kali pertandatanganan. Yang pertama dilakukan oleh di kota Helsinki, Finlandia. Kedua dilakukan di dua kota yaitu Genoa, Swiss, dan Wina, Austria. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang. Setelah tercipta perjanjian SALT, terdapat perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang atau dikenal sebagai Strategic Arms Reduction Treaty atau START. Ini dari perjanjian ini adalah mengurangi jumlah nuklir yang memiliki daya ledak menengah. Tujuannya ialah untuk mengurangi potensi yang digunakan senjata ini di masa depan. Selain itu, perjanjian ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi ancaman yang dapat membuat negara lain menjadi takut. Tentara Uni Soviet tarik mundur. Berakhir Perang Dingin tidak hanya karena terciptanya beberapa perjanjian perdamaian saja. Faktor seperti tentara Uni Soviet yang ditarik mundur merupakan salah satu penyebab berakhirnya Perang Dingin. Nah, penyebab Uni Soviet menarik mundur tentaranya karena Uni Soviet mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi persenjataannya. Kebijakan ini dibuat karena Uni Soviet mengalami permasalahan pada sumber pendapatan sehingga Uni Soviet tidak mampu untuk memperkukuh senjatanya.
Runtuhnya Uni Soviet. Setelah Uni Soviet menarik seluruh tentaranya, pada akhirnya Uni Soviet mengalami keruntuhan. Uni Soviet runtuh akibat permasalahan pada internal negaranya. Akhirnya pada 1991 negara naungan Uni Soviet bubar dan resmi merdeka masing-masing. Dengan begitu perang dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya berakhir. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin. Negara yang berseteru terbagi menjadi dua kubu, negara-negara blok komunis, blok timur, dan negara blok kapitalis, blok barat. Perang Dingin ditandai dengan konflik asimetris dengan konflik tak langsung atau perang proksi, di mana kedua negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing memperebutkan pengaruh dan kekuasaan dunia. Melemahnya Uni Soviet memberi kesempatan bagi negara di Eropa untuk melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet. Pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, berupaya melakukan reformasi di Uni Soviet untuk menghindari krisis melalui program Glasnost, keterbukaan dan prehistorika informasi. Namun kedua program ini gagal menghalangi kemunduran Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet dianggap sebagai penutup perang